Trijaya Hot Topik Petang. Trijaya FM, The Real News and Information. Anda masih bersama kami di Trijaya Hot Topik Petang. Dan sekarang kita menghadirkan perbincangan bersama Komandan Lapangan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Segera kami sapa Letnan Kolonel TNI Angkatan Laut Muhammad Arifin. Assalamualaikum, selamat malam Pak Arifin. Ya, selamat malam. Dengan Margi Trijaya FM, kabar sehat ya Pak Arifin ya? Kabar alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Ini saya dengar dari Ujang katanya Pak Arifin kalau di Wisma Atlet dipanggilnya Pak Kobra katanya. Ya. Cerita Kobra. sedikit dong, kenapa ada julukan Kobra ini? Ya, jadi kita ini adalah tim memang dari mulai Natuna, ya, Pulau Sebaru, kemudian Wisma Atlet, kita memang tergabung. Kita kan ini lambang kesehatan itu kan ular. Oke. Lambang kesehatan di dunia itu kan ular. Iya. Kemudian kenapa saya memilih ular kobra sebagai simbol dari operasi ini, karena semua yang tergabung di sini adalah tim kobra. Kemudian saya selaku komandan tim kobranya mulai Natuna, komandan tim lapangan sampai saat ini. Karena ular kobra adalah ular yang pertama memang filosofi ular ini bisa menyembuhkan dengan bisanya dan bisa mematikan dengan bisanya. Jadi harapan kita dengan ular kobra ini kita bisa mematikan virus COVID-19 tersebut dan bisa menyembuhkan dari pasien yang kita bantu untuk penyembuhannya. Jadi filosofi itu yang kita pegang. Kemudian kenapa ular kobra bukan ular piton atau ular yang lain saja mungkin? Karena ular kobra adalah ular yang kita tahu gerakannya gesit. Ya kan? Nah, begitu gesit, cepat, tepat, dan selalu akurat kan itunya, semburannya. Nah, itu harapan kita juga. Tim kita ini bergeraknya secepat ular kobra, cepat, tepat, dan akurat. Nah, itu Mas. Baik, matur suwun Pak Arifin. Pak Arifin, kita ingin tahu dulu bagaimana kondisi Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet hingga hari ini? Hingga hari ini skor 4, 5, 6, dan 7 sudah total huniannya hampir 5.000, jadi sudah 82% terisi. Sebentar lagi penuh, jadi ini warning untuk masyarakat luas bahwa untuk saat ini memang faktanya susah mencari untuk tempat isolasi, terutama pasien yang bergejala dan terutama lagi pasien yang dengan keluhan nyesek yang memerlukan ruang HCU atau oksigen tekanan untuk oksigen yang bisa disuplai ke paru-paru dengan tekanan yang cukup tinggi, high flow nasal kanul seperti itu. Jadi yang susah untuk saat ini mencari, sehingga ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Ya, kalau memang yang masih mengabaikan protokol kesehatan untuk saat ini silakan berpikir 10 kali atau bahkan 100 kali untuk hanya mendapatkan tempat isolasi ya untuk saat ini ya, apalagi dengan kondisi-kondisi yang nyesak, kondisi yang saturasi oksigen di bawah 90 itu harus memerlukan ruang khusus. Nah, itu yang sangat terbatas sekali. Kemudian tower 8 dan 9 juga, tower 8 juga penuh, yang di Pademangan itu sudah 99%, bahkan tinggal 7 bed pagi tadi. Kemudian tower 9 sendiri ya sudah terisi hampir 20% untuk pagi tadi. Baik. Ya. Berarti sudah berapa tower Pak yang digunakan ini? Jadi keseluruhan sudah 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 6 tower. 6 tower. Ya. Yang 4, 5, 6 itu sudah di atas 82% tingkat keterisiannya Pak ya? Ya, 4, 5, 6, 7 ini menerima pasien dengan bergejala ringan sampai sedang. Nah, itu sudah 82%. Kemudian untuk tower 8 dan 9 yang berada di Pademangan adalah menerima pasien dengan tanpa gejala dan gejala yang ringan, sangat ringan. Baru bisa dirujuk ke sana. Jadi tower 9 memang untuk yang OTG ya Pak ya? Ya, tower 9 kita utamakan memang yang tanpa gejala dan dengan gejala yang sangat ringan, yang ringan lah. Baik. Pak Arifin, nyuwun sewu, tadi total pasiennya berapa? Pasien yang ada di tower 4, 5, 6, dan 7 itu 4.800-an. 4.800-an ya? Baik. Pak, di awal tahun 2021 ini mungkin bisa disampaikan berapa persen Pak peningkatan jumlah pasien di Wisma Atlet ini? Jadi kita September akhir itu sebenarnya sudah tingkat terendah ya, pasien 29%, angka keterisiannya bahkan tower 4 sempat kita tutup ya. Namun November Desember menjelang Desember akhir menjelang itu sudah
bulan Desember sudah mengalami kenaikan dengan adanya liburan-liburan yang kita ketahui bersama waktu itu. Angkanya naik, terus kemudian naiknya ini harus diwaspadai, ternyata naiknya orang yang dengan bergejala semua rata-rata mayoritas, sehingga dari pimpinan diputuskan untuk tower 4 dan 5 yang sebelumnya hanya untuk orang tanpa gejala atau asimptomatis, diputuskan untuk tower 4. Pertama waktu itu tower 4 untuk pasien yang simptomatis, yang bergejala ringan, diterima di tower 4. Kemudian seiring berjalannya waktu menjelang akhir tahun, kemudian itu meningkat terus sampai saat ini tower 5 sudah tidak menerima pasien tanpa gejala. Jadi semua tower yang ada di Wisma Atlet Kemayoran ini semua tower 4, 5, 6, dan 7 menerima pasien dengan gejala ringan sampai sedang untuk saat ini. Oke. Sebagian besar mereka warga dari mana, Pak? Ya, kita terima memang mungkin mayoritas memang Jakarta. Jadi Jabodetabek kita juga ada, kemudian WNA juga ada. Ya, sebenarnya kita ini kan bisa dikatakan international emergency hospital. Jadi yang dari luar negeri pun yang untuk repatriasi atau untuk karantina juga sebagian yang konfirm positif WNA itu dirawat di sini di Wisma Atlet Kemayoran. Ya, oke. Ya, tapi memang sebagian besar didominasi oleh warga Jabodetabek ya, Pak ya? Betul, sebagian paling besar memang warga Jakarta sendiri. Oh, warga Jakarta justru ya, bukan Jabodetabek ya? Bukan, kalau sekeliling Jakarta tidak, presentasinya kecil lah. Ya, oke, baik. Pak, rata-rata pasien berapa lama berada di Wisma Atlet ini? Macam-macam pasien. Ini kan datang ada yang keluhan ringan, hanya flu batuk ringan, yang itu lebih cepat tentunya. Tapi kan pasien dengan sudah keluhan nyesek, sudah datang dengan saturasi oksigen sudah di bawah 90, apalagi 80, sehingga itu kan bertanda parunya sudah kena dan perlu recovery yang lumayan lama, 2 minggu sampai 3 minggu kadang-kadang. Oke, baik. Pak, ini kan jumlah pasien terus bertambah. Nah, bagaimana dengan tenaga kesehatan di sana, Pak? Ya, tenaga kesehatan juga menyesuaikan karena pimpinan di sini juga sudah antisipasi. Kita pernah tower 4, 5, 6, 7 waktu itu memang hampir 90% kan pernah. Jadi SDM yang disiapkan juga antisipasinya pasien jumlah tertinggi kan itu. Sehingga tidak ada masalah untuk SDM sampai saat ini. Kemudian bahkan dari pimpinan kita sudah antisipasi untuk membuka bed tambahan IMCU, Intermediate Care Unit, di mana fasilitas pasien ini bisa mendapatkan oksigen sentral, kemudian bisa ada bedside monitor yang bisa memonitor seperti ICU, tetapi ini tingkatannya di bawahnya ICU lah, tapi bisa lebih termonitor dengan lebih intensif, dengan jumlah perawat yang mengcover, satu perawat bisa mengcover 3-4 pasien. Ya. Artinya memang belum sampai pada taraf kewalahan ya, Pak ya, tenaga kesehatan ini. Ya, alhamdulillah di sini sudah disiapkan rencana-rencana dengan baik, sehingga sampai saat ini kita tidak ada istilah kewalahan. Jadi juga dari tenaga medis kita sudah orang-orang yang sudah militansinya sudah teruji. Jadi kita memang doktrin di sini memang walaupun sipil, saya doktrin militer. Jadi semua yang ada di sini harus keep fight, keep spirit. Pantang pulang sebelum corona tumbang. Sedap, pantang pulang sebelum corona tumbang ya, Pak. Jargon kita itu, sedap. Tim Cobra. Oke, baik, Tim Cobra seperti itu jargonnya ya. Pantang pulang sebelum corona tumbang. Oke, baik. Pak, apakah masih menerima pasien baru atau bagaimana kondisi hari ini, Pak? Ya masih, kita masih menerima pasien baru sesuai dengan SOP pasien yang dengan selektif, karena kita juga melihat fasilitas yang ada. Pasien di mana dengan gejala-gejala sedang menjelang berat untuk saat ini kita sudah penuh untuk HCU-nya. Dan kita siapkan untuk yang di tower 7 lantai 2 HCU-nya memang masih ada, namun pasien yang antri di UGD sendiri untuk yang observasi yang tingkat yang lebih itu memerlukan ruangan
hasil saat ini memang masih antri. Tapi masih kita tetap menerima pasien yang gejala ringan yang nggak perlu tidak memerlukan fasilitas KCI, itu masih bisa kita terima. Artinya tidak ada kondisi di mana misalnya persyaratan menjadi lebih berat untuk masuk Wisma Atlet saat ini ya Pak ya? Ya tidak ada, kita masih SOP-nya masih sama dengan yang kemarin-kemarin, namun memperketat untuk yang pasien yang gejala sedang menjelang berat itu kita lebih selektif, diharapkan ke rumah sakit yang permanen, tidak ke situ. Ada prioritas nggak Pak? Misalnya memang warga Jakarta prioritas utama atau bagaimana? Atau lihat situasi? Ya lihat situasi, tidak ada priority di sini. Semua warga negara Indonesia yang ada di sini juga kita layani, bahkan KTP manapun kita juga layani, tidak hanya KTP DKI atau KTP, bahkan paspor orang yang WNA pun kan kita layani juga. Karena ini adalah misi kemanusiaan yang tidak memandang suku, ras, agama maupun kewarganegaraan. Baik. Nyuwun sewu Pak Arifin, sudah berapa lama Pak berdinas di Wisma Atlet ini? Saya mulai rumah sakit ini sebelum berdiri, saya sudah ikut mempersiapkan di sini. Jadi sudah Maret tanggal 23 resmi dibuka, sehingga saya sebelumnya sudah di sini. Dan sampai saat ini saya masih berdinas di sini, dan sebelumnya saya sudah di Pulau Natuna, di Natuna yang ex-Wuhan kami juga ikut di sana, kemudian ikut di Pulau Sebaru sebelumnya bulan Februari itu juga. Kita sudah observasi COVID-19 mulai dari Natuna, Sebaru, dan sekarang Wisma Atlet. Jadi kurang lebih udah 10 bulan ini Pak ya, tiap hari di sana ya Pak ya? Februari sebentar lagi tanggal 26 kita genap 1 tahun ya. 1 tahun ya. Liburnya hari apa Pak Arifin? Kita nggak ada hari libur di sini, yang istilahnya semua every day is Monday. Jadi memang inilah bakti kita untuk kemanusiaan. Siap. Jadi kita 24 jam untuk kemanusiaan. Respek dan apresiasi kami untuk tim Kobra dan seluruh tenaga kesehatan di Wisma Atlet ya Pak Arifin ya. Pak Arifin, ini kan ngomong-ngomong ya, meskipun Pak Arifin kan militer ya, tapi kan manusia juga nih. Tiap hari berada di tempat yang katakanlah tempatnya corona, karena banyak pasien corona di sana ya. Itu gimana Pak? Menjaga kesehatan, menjaga fisik, menjaga imunitas, menjaga pikiran juga. Ya sebenarnya pada prinsipnya kan memang saya punya prinsip-prinsip bahwa saya sebagai komandan satuan yang waktu itu memang pas penugasan satuan kami yang ditugaskan. Jadi kami memang punya prinsip kita harus gembira dulu di keluarga, gembira di satuan, dan kemudian gembira di medan penugasan. Itu yang saya pegang prinsip. Sehingga sampai saat ini saya juga masih bergembira sampai saat ini, sampai detik ini, walaupun awal-awal dulu di Pulau Sebaru itu kita juga takut juga, namanya manusia normal kan. Namun dengan adaptasi, dengan ilmu dan strategi yang kita kita punyai, dan ini kan ilmu kelihatan dan bisa dipelajari, sehingga kita mempunyai cara-cara, dan memang yang utama adalah memang pikiran kita harus selalu optimis dan gembira. Itu yang kita rasakan. Dari teman-teman juga anggota pasukan saya juga, dimanapun kita gembira, bahkan di Pulau Sebaru pun kita bisa masak kerang, bisa masak apapun itu yang ada di pulau itu, sehingga kita tetap bergembira. Itu yang kita sehingga daya imun kita juga alhamdulillah stabil. Itu yang membuat kita mungkin masih sehat sampai detik ini. Tapi pernah greges Pak, nggak enak badan atau apa gitu? Ya pernah, namanya manusia kita. Pernah mengalami itu, pernah rasakan tenggorokan. Baik. Kita tahu lah Pak, kalau disiplin militer itu luar biasa. Tapi maksud saya gini, ada asupan khusus kah? Ada treatment khusus kah bagi tim Kobra dan Nakes di sana dalam menjaga kondisi tubuh bertugas di tengah rumah sakit untuk pasien COVID ini? Ya, memang saya sering, kita teman-teman dari luar juga ada yang donasi makanan tambahan, vitamin kita, mereka lebih ke rasa yang gembira tadi, karena saya juga setiap event saya juga sering mengadakan aerobik senam bersama dengan protokol kesehatan. Habis itu kita makan bersama dengan donasi dari teman-teman dari luar. Kemudian ada lomba-lomba juga sesuai dengan event Hari Ibu, Sumpah Pemuda 17 Agustus kita adakan lomba-lomba antar divisi perawat, divisi dokter, divisi cleaning service seperti itu, sehingga kita suasananya hidup di sini. Itu yang mereka menganggap, dan kita keluarga besar yang solid di sini. Jadi pikiran positif dan happy ya Pak ya? Happy itu kuncinya ya Pak ya? Betul, kuncinya memang kita harus, makanya kita selalu gembira, selalu semangat dan gembira. Itu salah satu motto kita juga. Tim Kobra itu harus tetap semangat dan tetap gembira. Itu memang seperti itu. Setiap kita apel, kita akan sampaikan jargon-jargon
dengan kata-kata afirmasi yang positif sehingga kita menimbulkan semangat relawan-relawan itu selalu terjaga sampai saat ini. Pak Arifin, nyuwun sewu. Ini kan selama hampir setahun ya di luar kedinasan di militer. Tapi maksud saya ini kan ada tugas khusus ya. Selama hampir setahun mencurahkan waktu dan pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk tugas kemanusiaan, membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban COVID-19 ini, menjadi pasien begitu kan. Nah, keluarga gimana Pak? Anak istri gimana? Mereka ada ya manusiawi lah. Mungkin ada kesel, ada apa? Maksud saya, bagaimana tingkat kekhawatiran begitu kan? Ayah saya kerja di rumah sakit COVID gitu loh. Gimana Pak keluarga? Ya dulu awal-awal kan memang manusiawi sekali. Artinya kekhawatiran itu apalagi di Indonesia belum pernah ada kasus COVID seperti itu kan. Jadi itu suatu yang wajar, mereka khawatir. Tapi saya pastikan saya ini tentara dan memang harus siap untuk kapanpun berangkat tugas, dan mereka juga udah biasa. Semenjak dulu saya di pasukan kan sering tsunami Banten pun saya sebagai komandan Satgas yang sudah tahu, mereka sudah tahu kapan saya harus bertugas untuk negara. Terus kemudian kapan saya harus pulang, mereka sudah terbiasa dengan itu. Dan memang sempat waktu itu mulai Natuna Pulau Sebaru sampai di sini sekitar 4 bulan lah kami ingat tidak pulang. Tapi kemudian setelah kita sudah landai, artinya waktu itu sempat kita harus menjaga ini juga kan, jadi swab negatif kita pulang. Jadi kita juga harus tetap menjaga agar tidak tertular keluarga kita terdekat kan gitu. Gitu. Jadi keluarga sudah paham sekali. Sampai saat ini pun sudah suatu hal yang biasa menurut mereka. Mungkin kalau istri memang sudah terbiasa mendampingi, tapi kan kalau anak mungkin ada situasi yang berbeda. Anak pernah komplain nggak Pak? Iya. Pernah juga komplain, pernah itu namanya anak juga suruh keluar aja jadi tentara lah gitu. Sampai segitu Pak? Iya. Sampai disuruh keluar dari TNI gitu? Iya, saya susah banget. Umur piro itu Pak anaknya Pak? Ya. Umur berapa anaknya yang ngomong gitu itu? Anaknya udah SMP kelas 2 dia kecil itu. Kenapa sampai akhirnya ngomong udahlah keluar aja? Gimana ceritanya, gimana awalnya? Ya kan sering kan orang teman-temannya ini bisa keluar negeri gitu kan, kemana-kemana. Kalau kita militer kan gitu ya. Liburan. Kalau militer kan susah, perlu proses perizinan, perlu ini ribet amat katanya dia kan gitu. Ribet banget tuh militer. Udah kalau ini terus kemudian tugas-tugas seperti ini ada tsunami malah diparanin gitu kan. Terus ini ada COVID-19, orang yang di sana positif malah diparanin gitu. Nah itu yang membuat mereka kenapa udah keluar aja di tentara. Anak yang kecil. Tapi saya percaya Pak, nanti pada waktunya sang anak akan bangga dengan bapaknya begitu ya. Akan bangga dengan bapaknya atas sumbangsi, atas tugas dan pengabdian yang luar biasa ini ya dari Pak Arifin dan teman-teman di tim Cobra ini ya. Oke, baik. Pak Arifin, ada nggak cerita-cerita lucu lah, cerita-cerita nyeleneh gitu selama bertugas di Wisma Atlet? Mungkin kan kalau yang tadi sudah kita dengarkan ya, tapi ada nggak mungkin cerita-cerita yang lucu, nyeleneh atau mungkin apalah gitu selama Pak Arifin dan kawan-kawan bertugas di sana? Iya, banyak. Saya kan komandan lapangan, jadi pasien tuh macam-macam lah. Jadi kalau cerita-cerita ada yang pengen ketemu, ada yang hanya pengen curhat, ada yang pengen masalah apa saja dari keluarganya disampaikan ke saya, ada juga yang pengen bunuh diri, ngancam-ngancam saya udah swab 8 kali nggak negatif, saya besok akan berbuat nekadok, ngancam dia. Besok kalau tidak negatif saya akan terjun dari lantai sekian, begitu. Jadi itu yang suatu hal yang serius, ancaman yang serius, dan memang saya terus kemudian bertemu dengan mereka. Dan anehnya memang ini, saya di lantai 3, di tower 7 lantai 3 itu ada hall gitu. Jadi pasien anak buah kapal pesiar itu memang aneh-aneh dari dulu. Jadi mereka pengen ketemu, jadi pengen ngobrol, pengen menanyakan hal-hal yang mereka tanyakan ke perawat tidak tersampaikan dengan bagus gitu. Sehingga saya mau langsung ke komandan lapangannya. Nah saya juga turutin, saya datang sana ngobrol-ngobrol, diskusi, tapi tetap jaga jarak itu kan. Nah itu setelah ini selesai, sebenarnya mereka hanya menyampaikan hal-hal yang tidak santai dari perawat itu aja. Ya saya juga customer care juga kan, termasuk semua lah. Jadi hal-hal yang seperti itu
yang kita hadapi selama di sini. Macam-macam lah. Baik. Kalau Pak Arifin kan komandan ya. Nah, kalau anak buah mungkin punya mental, punya kemampuan dan situasi yang berbeda. Ada nggak Pak cerita-cerita romansa kehidupan ya dari pasukan Kobra atau tenaga kesehatan di sana misalnya? Ya mungkin secara fisik, secara kejiwaan sudah nggak kuat, tapi karena tugas tetap dijalani. Pasti ada titik terendah dari manusia Pak ketika menghadapi situasi yang berat. Ada nggak Pak romansa kehidupan yang dialami oleh pasukan atau tenaga kesehatan di Wisma Atlet? Ya tentunya dari ribuan orang ini memang bermacam-macam ya dari tenaga kesehatan. Karena di sini berasal dari sipil gabungan kan, artinya saya harus bisa memahami mereka, dan dari ribuan orang itu mesti ada juga yang nyeleneh, itu ada juga. Jadi ada juga yang aneh-aneh, yang di luar kendali kita ada juga. Jadi tapi namun demikian kita maklumi, kemudian makanya kita ada di sini kan ada tim psikologi yang mereka memang siap untuk menghibur dan membuat acara-acara untuk nakes itu ada rutin. Jadi itulah yang bisa membuat kita fresh. Kemudian ada masalah-masalah apa, alhamdulillah selama di sini tidak ada yang nekat-nekat, artinya sampai berbuat nekat apa sebelum ada sampai saat ini. Iya, siap kalau gitu. Pak Arifin, ngomong-ngomong udah ada grup alumni belum nih Pak di Wisma Atlet? Ya jadi saya kan karena dulu anak buah kapal itu kalau pulang kan saya kumpulkan di lobi di depan itu. Ya, biasa kumpul di situ, saya sampaikan pesan dan ini pesan-pesan gitu kan, edukasi lah gini-gini. Itu selalu sambil membagikan sertifikat negatif itu kan, kayak ijazah gitu kan. Jadi mereka, graduation day gitu kan. Wah, akhirnya muncul, ya udah, akhirnya saya udah bikin ini aja. Di sini adalah acara seremonial untuk wisuda. Jadi ada wisuda di sini. Jadi ada yang setelah negatif, setelah sembuh ya? Ya, yang sudah negatif silakan kami sediakan topi toga sama selempang Wisma Atlet itu COVID-19 itu lulus lah. Kemudian ada background di situ, ada graduation day COVID-19 ada itu. Jadi mereka bisa upload dimanapun juga. Terus kemudian follow juga IGD alumni RSTC _19 mereka juga udah tahu semua. Jadi mereka yang alumni di sini yang mempunyai rasa kebanggaan, rasa kebersamaan, jadi ajang silaturahminya ya di grup Instagram itu alumni itu. Baik. Pak Arifin, tadi Pak Arifin cerita ya banyak support dari masyarakat ya yang memberikan dukungan kepada pasukan Kobra dan tenaga kesehatan di Wisma Atlet ya. Ada yang ngasih suplemen, makanan, bla 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 gitu. Tapi ada nggak Pak? Misalnya anggota masyarakat mungkin dari sisi materinya tidak seberapa, tapi itu sebagai bentuk dukungan lah, ya entah sekedar memberikan apa atau apa gitu yang diterima oleh pasukan Kobra atau nakes di Wisma Atlet yang bisa menjadi pendorong semangat. Wah, kita harus lebih giat lagi nih gitu. Ya, banyak. Jadi masyarakat yang mengapresiasi kita banyak sekali dari dulu. Kalau dihitung mungkin sudah ratusan, mungkin ribuan juga ya orang yang sudah memberikan donasi apapun bentuknya itu. Jadi bahkan jamu-jamu apa aja itu sudah masuk ke tempat kita, dikasih naik motor ke sini menyampaikan ini sebagai apresiasi dari mereka ya seperti itu. Jadi memang dari mulai sendal jepit, mulai kaos oblong, apapun itu bentuknya, cukur kumis itu dikasih juga semua. Jadi semua kita terima dan itu merupakan bukti dari support dari rekan-rekan masyarakat yang di luar sana. Itu bentuk apresiasi dan kita menambah semangat kita tentunya. Apalagi kalau ada makanan-makanan yang hangat itu turun jaga, mereka semangat sekali tuh. Biasanya ada siomay gitu hangat, 11 malam kan turun jaga. Itu ada yang donasi seperti itu, kita ya memberi semangat kita lah sampai saat ini masih ada. Pak, ada nggak Pak alumni yang karena pernah di Rumah Sakit Atlet kemudian berhubungan baik, kemudian mungkin ada yang menjadi pasangan hidup, kemudian nikah ngundang Pak Arifin atau tenaga kesehatan di sana? Ada. Ada ya? Jadi ada. Jadi pasien ini lucu nih. Pasien ini jadi pasien ini tinggal nikah minggu depan sudah tersebar semua undangan-undangan di kantornya, bos-bosnya sudah undangin, terus kemudian pernah perawat menyampaikan informasi yang salah gitu. Jadi ini negatif, padahal ternyata belum. Nah, memberi harapan lah sehingga dia marah-marah tuh. Setelah seminggu sebelum nikah itu dia kan harus sudah negatif gitu. Ternyata harapan itu sampaikan itu udah macam-macam. Biasa saya juga nggak tahu dari siapa dapat nomor saya. Menyampaikan ini kesalahannya gini, bahkan mengancam pokoknya
saya mengakhiri hidup saya saja lah kalau memang seperti ini. Saya jangan malu, menanggung malu, semua juga diundang keluarga semua gitu. Ternyata saya belum bisa negatif. Nah, terus akhirnya saya bersolusi, saya telepon juga mbak ini terus gimana, terus maunya gimana kalau memang ini udah kita swab ulang, kita swab ulang dan yang saya kasih situ, jadi yang fit, yang artinya yang keluar cepat. Kami menyampaikan seperti itu, mudah-mudahan hasilnya negatif, terus nanti mbaknya bisa langsungkan pernikahan sesuai jadwal yang ditentukan. Ya, ternyata sudah di swab, kemudian berikut hari kan berarti hari Sunday keluar hasilnya, dan dia nggak mengira secepat itu kan. Biasanya kan memang sehari atau 2 hari. Yang cepat sehari, waktu itu kan sampai yang cepat 2 hari lah. Nah ini bisa 1 hari waktu yang sama bisa keluar. Ya saya juga nggak kenal, saya juga nggak pernah ketemu juga, tapi saking terima kasihnya itu ya sampai mengundang nikahnya, kemudian ngirim kue, ngirim souvenir. Saya pikir nikahnya di sini. Saya baca undangannya nikahnya di Sumatera, di Sumatera Utara. Iya. Jadi harapannya Pak Komandan bisa datang ya ini saya sampaikan. Ya, yang penting saya kan masih tugas. Iya, siap. Undang itu, undangannya ada sampai sini, masih saya simpen nih. Terus di sini juga ada yang mantan juga, ada menikah. Iya, saya sempat baca ada yang salah satu pengantinnya di situ, sementara pasangannya di luar ya Pak? Di KUA. Oh, di KUA. Iya. Nikah virtual bagaimana? Nikah virtual, ya siap. Oke, Pak Arifin, terakhir monggo kalau ada pesan wejangan kepada masyarakat, terutama pendengar Trijaya terkait dengan situasi hari ini di Rumah Sakit Wisma Atlet, monggo Pak Arifin. Ya, jadi secara nasional kan hampir menembus 1 juta. Ya. Jadi masyarakat luas harus menyadari bahwa memang saat ini kita masih di era pandemi dan harus sadar bahwa memang ini belum selesai pandemi. Kemudian kita tahu bahwa seluruh fasilitas rumah sakit juga mulai penuh dan fasilitas ICU juga penuh, dan masyarakat harus tahu dan paham bahwa penyakit ini tidak main-main. Jadi untuk saat ini akhir-akhir ini banyak pasien yang mengeluh sudah sesak nafas, itu artinya paru-paru sudah berfungsi tidak normal, dan setelah difoto rata-rata memang sudah ada pneumonia atau sudah ada kelainan bercak-bercak yang diakibatkan dari virus COVID-19 ini. Ini yang membahayakan tubuh kita sendiri sebenarnya, itu harus disadari, dan banyak yang meninggal juga, angka kematian meningkat tajam juga, karena memang banyaknya pasien yang saat ini bergejala. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat, sehingga pesan saya ke masyarakat, pandemi belum selesai, silakan melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar, dilakukan dengan benar, untuk kita bersama, kemudian sampai wabah pandemi ini selesai. Kemudian vaksin ini belum tersuntikkan semua untuk seluruh masyarakat Indonesia, sehingga satu-satunya senjata yang paling ampuh untuk saat ini adalah prokes atau protokol kesehatan yang dilaksanakan dengan baik dan benar. Itu saja, sehingga kita bisa terbebas atau terhindar dari infeksi COVID-19 ini. Siap. Yakinlah, badai pasti berlalu. Siap. Pantang pulang sebelum corona tumbang. Sebelum corona tumbang. Siap. Mantap. Semangat. Siap. Iya. Pak Arifin, matur suwun sangat sudah bersama Trijaya FM. Sekali lagi respect dan apresiasi kami. Aduh, saya sampai merinding Pak dengar cerita Pak Arifin ya. Jadi emang ini pengabdian yang luar biasa. Sekali lagi respect dan apresiasi kami untuk Pak Arifin, pasukan Kobra dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Atlet Kemayoran Jakarta Pusat. Sekali lagi terima kasih. Selalu sehat. Salam sehat juga ya Pak Arifin ya. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komandan Lapangan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat, Letnan Kolonel TNI Angkatan Laut Muhammad Arifin. 104.6 Trijaya FM, The Real News and Information juga bisa didengarkan melalui streaming di aplikasi RCTI Plus.